Buat apa kita melayani di luar jadi berkat, tapi kita sendiri di keluarga kita sendiri kita nggak bisa jadi berkat. Kita Betul. masih bicara bersama Pastor Edwin Yahya, bicara tentang hubungan orang tua dan anak. Seminggu ini full loh pembahasannya ya, dan ada pembahasan-pembahasan yang khusus gitu ya, soal harta lah, lalu juga soal ngatur soal kerjaan, pendidikan, jodoh gitu Iya. kan ya. Yang terakhir juga ketika saya udah ada gantinya, orang tua rohani, ini yang tepat Tuhan kirimkan buat Saya saya. lupa tanya kemarin. Kenapa? Kalau orang tua angkat gimana, Pak? Orang tua angkat ya sama, mungkin ya sama seperti orang tua rohani, diangkat sebagai orang tua, diangkat untuk jadi orang tua. Tapi gimana Pastor Edwin, kalau misalnya seminggu ini ada banyak pendengar yang seharusnya saya harus kembali sama orang tua saya. Seharusnya saya memang harus rekonsiliasi sama orang tua saya. Ya. Tapi saya bingung mulainya dari mana. Karena mungkin udah terlalu iya, jauh, terlalu gitu kan. lama, terlalu besar jauh. masalahnya. Orang tua juga mungkin kita nggak jumpai sekian tahun begitu mungkin ya, dan bingung mau mulainya dari mana. Solusinya gimana sih Pastor? Kalau misalnya kita pengen, ya udah deh, kepengen minta maaf, kepengen mengaku bahwa kita salah, kepengen rekonsiliasi, tapi udah terlanjur jauh. Bagaimana Pastor? Ya, yang pasti jangan tunda ya. Karena Yakobus 4 kan bilang hidup kita ini seperti uap yang sebentar kelihatan lalu habis itu tiba-tiba lenyap. Jangan sampai akhirnya penyesalan yang terjadi kan. Ya. Karena kita tidak langsung melakukan pemulihan atau berinisiatif untuk melakukan pemulihan. Karena inisiatif itu rohani banget ya. Yesus mengajarin banyak hal tentang inisiatif ya. Nah, inisiatif itu lahir dari keintiman sebetulnya. Contoh salah satu Triwira itu kan ya, pasukannya Daud dari 30 yang dipilih cuma 3 yang tempel dekat sama Daud. Dan satu kali ketika Daud kangen sama air sumurnya Bethlehem, tanpa berpikir 2 kali, 3 orang ini langsung berinisiatif ya untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi seember air dari sumur Bethlehem yang dikasih buat Daud gitu loh ya. Nah, kenapa inisiatif itu bisa lahir? Karena keintiman. Ya, keintiman. Jadi ketika kita mengaku yang sudah lebih dulu mengenal tentang firman Tuhan, apalagi sudah melayani, ya ada banyak yang sudah melayani tapi hubungan dengan orang tuanya ternyata juga nggak bagus gitu loh. Nah, ini perlu menjadi catatan dalam hidup kita. Buat apa kita melayani di luar jadi berkat, tapi kita sendiri di keluarga kita sendiri kita nggak bisa jadi berkat gitu loh. Makanya kita penting untuk mengambil langkah, mengambil sikap hati untuk merendahkan hati kita, untuk bagaimana caranya kita berinisiatif. Karena kedekatan kita dengan Tuhan seharusnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berinisiatif untuk berempati, turut merasakan tapi nggak cuma sekedar ngerasain, tapi juga menjadi solusi untuk apa yang menjadi kebutuhan yang dirasain itu, ya kan? Nah, ini masalahnya kita seringkali cuma menunda-nunda. Kenapa? Karena kita gengsi kan. Kita gengsi. Ayo kita ambil keputusan, jangan tunda. Lalu yang kedua, mungkin kok kalau misalnya udah terlalu panjang, udah terlalu jauh pisahnya, masalahnya udah terlalu dalam, makanya ini penting yang namanya kita memerlukan mentor. Ada saatnya kita butuh mediator, fasilitator, apapun lah istilahnya itu kan ya, untuk bagaimana caranya mereka bisa menjadi penengah, untuk mereka ini bisa menjadi juru damainya hubungan kita dengan orang tua kita. Mungkin ada orang-orang yang mungkin lebih disegani sama orang tua kita, ada orang-orang yang lebih didengar sama orang tua kita, karena seringkali kadang-kadang orang tua kita akan lebih mendengar daripada orang-orang yang lebih dewasa atau lebih tua gitu kan ya. Ayo kita cari, pastikan ada ya di sekitar kita ya. Dan intinya yang penting dari kitanya dulu mau merendahkan hati kita. Dan Tuhan nanti akan bukakan caranya. Jadi jangan tunda, pokoknya jangan tunda, karena hidup itu seperti uap. Yang hari ini kelihatan, besok kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Jangan sampai ada penyesalan dalam hidup kita. Indah kok, pemulihan itu indah sekali. Baik, sahabat Terhidayah, daripada bingung mau cari mulainya dari mana, itu tadi tips satu yang Pastor Edwin titipkan buat kita semua, jangan tunda gitu ya. Kalau mau datang, datanglah hari ini. Kalau mau telepon, teleponlah hari ini. Kalau mau WA, WA hari ini, untuk boleh menjalin kembali hubungan yang baik bersama orang tua ya. Begitu juga orang tua bersama anak, jangan tunda. Kalaupun memang untuk mengakui kesalahan sebagai orang tua yang bijak, akui kalau memang salah, seperti itu. Narasumber kami Pastor Edwin punya Instagram yang bisa Anda follow di mana, Jo? Anda bisa follow di @edwinyahya. Edwin Yahya digabung. Nah, aktivitas Pastor Edwin lagi di kota mana, itu sudah tersematkan di sana ya. Lawang saya aja tanya kuliner Malang, ternyata salah ya. Ternyata Pastor Edwin makan di Semarang, saya juga bingung. Kemarin saya tanya kuliner Malang di mana ya, saya lihatnya kalau nggak salah Pastor Edwin kok. Mungkin saya salah Pastor. Tapi cukup aktif Instagramnya, silakan di follow ya. Makasih banyak Pastor Edwin sudah seminggu ini kita ditemani dan banyak sharing-sharing yang memberkati. Semoga juga boleh memberkati para pendengar. Amin.
Doa kami lancar terus pelayanan Pastor Edwin, keluarga Amin. besar Pastor Edwin, anak-anak juga sehat diberkati Tuhan. Makasih Amin. Pastor Edwin. Amin. Thank you, Tuhan Pastor berkati. Edwin. Sama-sama, terima kasih juga Tom Berkati, God bless. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.